Bersyukur dapat bertemu lagi di dalam video ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami dapat bersama-sama untuk menyaksikan video ini. Kiranya Engkau yang menuntun agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami menyerahkan semua ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita membuka buku pujian dengan nomor 252. Adakah Ia melindungi? Does Jesus care? Adakah Ia melindungiku sewaktu hatiku hancur, serangan iblis jalan berduri? Adakah Ia lindungiku? Ia lindungi dengan pasti. Ia mengerti susahku, letihnya siang redupnya malam, Ia tetap lindungiku. Adakah Ia melindungiku sewaktu hatiku hancur? Aku pun gentar penuh derita. Adakah Ia lindungiku? Ia lindungi dengan pasti. Ia mengerti susahku, letihnya siang redupnya malam, Ia tetap lindungiku. Adakah Ia melindungiku sewaktu ada cobaan? Hatiku sedih, tiada yang ngerti. Adakah Ia lindungiku? Ia lindungi dengan pasti. Ia mengerti susahku, letihnya siang redupnya malam, Ia tetap lindungiku. Nah, pujian tadi memberikan kita suatu pengajaran bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Susah, senang, Tuhan Yesus selalu melindungi. Nah, kita akan pilih Tuhan lagi dengan pujian nomor 234. 234. Oh Tuhan, pimpin jalanku, guide me, O Thou great Jehovah. Tuhan, pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau maha
tanganmu memegangku. Roti sorga, berikanlah padaku, berikanlah padaku. Sumber air hidup agar ku tak tersesat, ku dilindung dan dipandu agar ku tak tersesat. Oh Tuhanku yang perkasa, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Walau arus sungai Yordan sangat deras menakutkan, dan Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku mau puji, ku mau puji, ku mau puji Dia, ku mau puji Tuhan. Nah, kita dengar pujian ini, kita tahu bahwa Tuhan selalu memimpin jalan kita. Ya, seperti orang Israel melewati sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Itulah Tuhan akan menuju kita di setiap langkah kita. Oke, nah sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya kita serahkan kepada Lause. Terima kasih. Pertama, Bapak ucapkan selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, sekali kami datang pada Engkau bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang sudah memimpin, sudah menolong anak-anak dan setiap kami untuk dapat datang ke hadirat Engkau. Kami menyerahkan untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada siang hari ini dari awal sampai akhir. Mohon Tuhan berkati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ucap syukur, amin. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu pasti, ya. Allah sudah berjanji kepada Abram. Nah, namun dalam perjalanan, ya, dan Abram masih menantikan, ya, itu digenapi, ya. Bayangkan dia keluar dari tempat tinggalnya, dia belum mempunyai anak, ya kan? Yang dia punya ada harta benda dan sebagainya. Tapi di pasal 15 ini kita melihat apa yang Tuhan sampaikan, ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Tuhan bilang jangan takut. Nah, ini dialami, ya, setiap kita. Kita juga mengalami ketakutan. Di sini di pasal 15 ayat 1 sampai 15 ini paling tidak ada 3 hal yang akan kita pelajari. Pertama, yaitu keraguan Abram, ya. Kenapa? Karena dia takut, ya, terhadap Kedorlaomer, ya, raja yang kuat pada ayat 14. Yang kedua, dia takut tidak mempunyai anak pada ayat 2 dan 3. Tuhan berjanji, ya, memberikan milik pusakanya, ya, memberikan, ya, tanahnya, beranak cucu, ya, banyak. Tapi
kenyataannya belum, ya. Ini yang membuat Abraham ragu, ya. Sepertinya janji Tuhan itu dan belum tiba, kan? Ya. Tapi kita melihat bahwa janji Tuhan dan itu pasti digenapi, ya kan? Nah, kelihatannya bertentangan dengan fakta karena ia masih semakin hari semakin tua. Abraham dan istrinya mana mungkin mempunyai anak. Kenyataannya secara manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam hidup kita juga demikian, ya. Kenyataan sepertinya kita tidak mungkin, ya, melakukan sesuatu, kita tidak mungkin dan dapat melewati hari-hari kita, tapi itu yang terjadi, ya. Bagi Tuhan tidak mustahil. Waktu yang begitu lama, ya, udah 10 tahun. Ini merupakan ujian yang sangat berat, ya, untuk iman dari Abraham, ya. Sudah dijanjikan terus 10 tahun, ya, dia menghadapi ujian yang berat. Demikian juga kita tinggal di bumi, kita menghadapi ujian yang berat, ya. Tapi apakah kita dapat menyelesaikan, ya, ujian yang Tuhan berikan pada kita? Abraham ternyata dapat menyelesaikan, ya, karena pertolongan Tuhan, karena janji Tuhan itu pasti. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak sering lagu? Apakah anak-anak takut dalam hidup anak-anak? Serahkanlah kepada Tuhan, ya. Secara manusia tidak mungkin, ya, kita dapat berbuat apa-apa, ya. Tapi Tuhan, ya, Allah kita, pencipta kita. Kita lihat Tuhan yang berbicara kepada Abraham, jangan takut. Dan firman ini dari dulu sampai saat ini tidak pernah berubah. Nah, apakah anak percaya bahwa firman Tuhan tidak berubah? Ya, kita mesti percaya firman Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu hingga saat ini. Nah, kita memiliki firman Tuhan yang sempurna, yang kekal, ya. Dan itulah janji Tuhan, janji yang indah. Nah, itu keraguan dari Abraham. Ya. Yang kedua, tindakan Tuhan. Bagaimana tindakan Tuhan? Kita melihat pada dan ayat yang ke-7 dikatakan, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Uskastim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Berkali-kali Tuhan berbicara kepada Abraham. Kita juga berkali-kali firman Tuhan berbicara kepada kita, ya, melalui firman Tuhan. Tapi apakah kita dengar? Apakah kita patuh, anak-anak? Kita melihat tindakan Tuhan. Tuhan memberikan firman, yaitu pertama, jangan takut, ayat 1. Ya, firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat pada kita. Demikian juga anak-anak harus rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu dapat menguatkan kita. Ya. Yang kedua, Tuhan memberi janji, ya. Nah, apa janjinya? Yaitu pada ayat 4 dan 5 dikatakan, 4 dan 5 dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham pikir yang akan mewarisi hartanya, mewarisan segalanya, itu Eliezer. Tapi Tuhan bilang, no, tidak, bukan. Tuhan tetap akan menggenapi janjinya, yaitu akan memberikan dia keturunan. Ya, pada waktu itu mereka sudah tua, kan?
Ya, tapi Tuhan tetap berjanji akan memberikan dia keturunan, ayat 45. Dan Tuhan memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, walaupun tanah perjanjian akhirnya kemudian Abraham dan tidak punya kesempatan, tapi melalui Yosua, kesempatan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, kita melihat bahwa dan tanah Kanaan yaitu tanah perjanjian. Ya, jadi tanah perjanjian kita di mana sekarang? Tuhan berikan kepada kita, yaitu Tuhan berjanji kepada kita yang percaya padanya dan terima Yesus memberikan surga, yaitu tempat yang mulia yang penuh sukacita. Nah, kita melihat tindakan Allah, keraguan manusia dengan adanya tindakan Allah, membuat manusia tidak menjadi ragu lagi. Jadi oleh karena itu anak-anak, Tuhan akan bertindak. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masa depan kita, dan segalanya, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Jadi kita jangan takut. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan melakukan sesuai dengan yaitu Allah yang berotoritas. Dia punya otoritas. Kita ini ada ciptaan Allah, Jadi kemudian yang ketiga, respon Abraham. Tadi pertama, Abraham ada timbul keraguan. Kemudian Tuhan nyatakan dan tindakannya, yaitu dengan berfirman, memberitahukan, memberikan dorongan, berikan semangat. Dan yang ketiga adalah respon Abraham. Setelah demikian, melihat ketindakan Allah dan sebagainya, yaitu dikatakan ayat 6 dikatakan di sini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Abraham percaya kepada Tuhan. Ini iman Abraham. Iman Abraham bukanlah iman yang kerupuk, iman bunglon, tapi memang iman yang benar-benar, dia menyatakan imannya, dia dengan percaya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Ketika anak-anak melihat keagungan Allah, ketika Allah melihat karya Allah yang luar biasa, apakah anak-anak percaya? Apakah anak menerima bahwa Tuhan itu maha kuasa? Nah, itu pertama. Yang kedua, Abraham meminta iman, keyakinan, tentang supaya dikuatkan, Jadi Abraham sebagai manusia, dia pasti ada kelemahannya, manusia, karena manusia bukanlah hal yang sempurna. Manusia dibenarkan karena Allah yang membenarkan, Nah, manusia benar karena Allah yang membenarkan, Dan jadi kita melihat bahwa ayat 8 dikatakan bahwa di sini kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Bayangkan, memang ini suatu hal yang secara manusia tidak dapat diterima, tetapi karena Allah yang merencanakan, Allah yang menetapkan, tidak ada yang tidak mustahil. Demikian juga masa depan kita semua sudah diatur oleh Tuhan. Jadi kita harus punya keyakinan. Nah, Abraham meminta Tuhan, dia berdoa meminta Tuhan untuk menguatkan keyakinan imannya, supaya dia kuat, supaya dia meyakini. Demikian juga anak-anak kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kuatkan. Saat ini masa pandemik yang sedang merajalela di seluruh dunia, yang menjadi ketakutan semua orang. Nah,
kita juga pasti ada rasa ragu, khawatir, takut, tapi kita serahkan pada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan kita menghadapi situasi keadaan dunia saat ini. Dia mengalami krisis ekonomi, dia krisis moral, krisis kesehatan dan segalanya. Nah, tidak ada yang dapat membantu, tidak dapat yang menolong kita. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Dari Abraham, tidak ada yang dapat bisa membantu dan memberikan jalan, tidak ada. Tapi Tuhanlah yang menggenapi, Tuhan yang merencanakan, Tuhan menggenapi. Nah, kemudian ketiga yaitu tindakan Tuhan. Tuhan lagi memberikan firman. Nah, pada ayat 13, 16, 18, 21 Tuhan terus dan memberikan firman kepada Abraham. Nah, demikian juga sekarang Tuhan memberikan kita firman. Sudah Alkitab sudah lengkap, sudah sempurna. Tapi adakah kita tiap hari kita membaca Alkitab? Adakah tiap hari kita belajar firman Tuhan? Kita merenungkan firman Tuhan. Nah, jangan kita tunggu malaikat, tidak perlu lagi ya. Nah, memang malaikat akan menyertai kita ya. Setiap kita dia menjaga kita tidak perlu, karena kita sudah punya firman yang sempurna, yang sudah selesai ditulis ya. Jadi kita dapat menuntun kita. Nah, supaya kita tidak salah arah, supaya kita tidak salah jalan. Nah, supaya iman kita tetap kokoh, supaya keyakinan kita tetap kuat. Nah, anak-anak pada pagi hari ini, nah, adakah anak-anak percaya pada Tuhan Yesus? Kalau ada di antara anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, inilah saatnya untuk percaya pada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua, jikalau anak-anak sudah percaya Tuhan Yesus, nah, kabarkanlah Injil kepada orang-orang lain, supaya mereka juga mendapatkan yaitu hidup yang kekal, milik pusaka ya. Ya, Tuhan siapkan buat kita, yaitu sorga ya. Dan kita tidak mungkin kita tidak dapat mewariskan harta ya, kekayaan, tapi kita dapat mewariskan firman Tuhan buat teman kita, untuk keluarga kita, orang tua kita dan lain sebagainya. Dan pagi hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yaitu temanya adalah janji Tuhan pasti digenapi. Di pasal selanjutnya kita akan melihat, kita akan menemukan bahwa janji Tuhan itu digenapi. Dan Tuhan memberikan dia Ishak sebagai yaitu anak perjanjian. Nah, dan pagi ini kita telah belajar 3 hal. Pertama yaitu keraguan. Nah, kenapa? Karena takut ya, terhadap Kodalamer yang waktu itu yang menjajah, yang berkuasa pada saat itu ya. Kemudian takut tidak mempunyai anak ya. Itu membuat raguan. Tapi janji Tuhan ya, kelihatannya bertentang tapi pasti digenapi walaupun dah usia tua. Kalau kita membaca di pasal berikutnya telah digenapi. Waktu sudah 10 tahun, namun bagi Tuhan itu bukan 10 tahun ya. Janji Tuhan itu pasti ya. 1000 tahun 1 hari aja di mata Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, tindakan Tuhan. Apa tindakan Tuhan? Tuhan memberikan firman kepada Abraham supaya jangan takut ya. Dan Tuhan memberikan janji bahwa akan memberikan anak keturunan, memberikan tanah perjanjian. Nah, jadi luar biasa Tuhan itu. Segala lengkap semua disiapkan ya. Yang ketiga, respon Abraham. Pertama, Abraham percaya. Yang kedua, Abraham meminta keyakinan dari Tuhan. Yang ketiga, tindakan Tuhan memberikan firman ya, menguatkan Abraham. Saat ini juga Tuhan menguatkan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, sekali kami datang pada Engkau bersyukur pada pagi ini dapat belajar firman Tuhan secara singkat. Tuhan menolong anak-anak agar mereka dapat mengasihi Tuhan dan percaya segenap lubuk jantung mereka. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak.